Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga hari ini selalu baik-baik saja dan berbahagia dan murah rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Guru Berbagi dan Belajar, kita akan mereview tentang Guru Belajar dan Berbagi seri PPSPPI. Apa itu PPSPPI? Pengelolaan pembelajaran di sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari. Kita mengikuti pelatihan hari Rabu. Ini saya melakukan pelatihan pada hari Rabu tanggal 3 November sampai 11. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 bulan 11 itu sudah selesai. Nah, kita lihat apa saja pelatihan yang akan kita ikuti. Kita klik tautan di sini. Nah, di sini ada soal pretest. Ya, pretest itu nanti berisi 25 soal dengan 4 opsi jawaban. Kita lihat isinya apa. Oh, kemarin ternyata sudah saya ikuti jadi nggak bisa buka ya. Nanti kita lihat di post testnya, nanti sama nanti. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah desain universal untuk pembelajaran. Desain universal untuk pembelajaran itu ada 7 topik dan 7 kuis. Yang pertama adalah pengantar desain universal untuk pembelajaran. Pengantar desain universal untuk pembelajaran. Nah, di sini juga disajikan kuis juga, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, ada kuis juga. Coba ceritakan bagaimana keragaman peserta didik yang terdapat di kelas Anda. Nah, kita ceritakan seperti apa keberagaman sekolah kita itu seperti apa. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, nanti di nexting aja dijawab. Kemudian masuk ke aktivitas 1, yaitu desain universal untuk pembelajaran. Perhatikan 2 desain tangga di bawah ini. Nah, nanti teman-teman untuk membedakan, untuk mendiskusikan perbedaannya itu apa, tangga A dan tangga B. Ini ada kuisnya juga. Kuis yang pertama, desain universal, seperti contohnya, jelaskan menurut Anda apa perbedaan tangga A dan B dari segi desainnya. Ini seperti apa? Lanjut saja. Terus kemudian kuis yang kedua, itu teman-teman semua itu membuat mind map, flowchart, poster atau infografis atau bentuk visualannya. Kemudian teman-teman mengunggahnya di medsos dengan menggunakan hashtag GBBPP SPPI dan hashtag pendidikan inklusif. Nah, kemudian setelah teman-teman membuat infografis itu, kemudian unggah linknya di medsos, kemudian copy paste di sini, kemudian di finish quiz. Nah, nanti tugasnya itu membuat infografis, kemudian di share di medsos dengan menggunakan hashtag ini. Tuh. Kemudian aktivitas kedua, ini masih desain universal ya. Itu teman-teman semua itu menonton video ini. Nah, menonton video ini, kemudian mendownload materi di bawah ini, materi UDL. Nah, UDL ya. Kemudian di sini ada tugasnya. Kita klik, tugasnya apa? Tugasnya jelaskan konsep UDL dan prinsip-prinsipnya dalam bentuk seperti tadi ya, infografis atau sebagainya dengan hashtag GBB, PPP, SPPI dan pendidikan inklusif. Kalau sudah membuat infografis atau poster dan sebagainya, kemudian linknya kalian bagikan, kemudian copy paste di sini. Tuh. Kemudian yang aktivitas 3 di desain, masih di desain universal ya, itu
ini ada berupa tugas aktivitas 3 asesmen potensi sekolah. Nah, di sini diminta untuk pengumpulan data potensi sekolah serta melakukan analisis. Nah, di sini nih tugasnya seperti apa? Kita download. Seperti apa ini? Oh, berbentuk dokumen ya. Nanti tugasnya di sini. Kemudian start quiz. Nah, kemudian tugas ini tadi teman-teman semua jawab, kemudian unggah di kuis ini tadi, di asesmen dan analisis potensi sekolah. Kita buka seperti apa. Nah, bentuk formnya seperti ini. Form asesmen potensi sekolah itu ada fasilitas sekolah, setting kelasnya bagaimana, guru dan tenaga ahli, kurikulum dan metode pembelajaran, layanan-layanan yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ekstranya apa, kondisi lingkungan, dan apa ini, dan analisis hasil asesmen potensi sekolah. Nah, ini bentuk formnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah dikerjakan, nanti filenya kita unggah di sini di kus file, terus kemudian upload, kemudian finish. Nah, kemudian aktivitas 4 itu penerapan prinsip UDL. Kemudian tugasnya ini, kemudian kita juga upload di sini juga aktivitas 4 ya, teman-teman. Kemudian eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep desain universal untuk pembelajaran. Ini eksplorasinya banyak sekali ya. Kemudian kita klik kuisnya lagi, start quiz. Nah, di sini ada kuis. Di sini ada kuis lagi. Desain pembelajaran yang universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut. Apa? Misalnya inklusi, usable dan accessible misalnya. Kita next. Nah, lanjut. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Lanjut ke penutup desain universal. Nah, ini untuk yang materi yang pertama ada 7 topik tadi sudah selesai, kita selesaikan. Kemudian next. Nah, selesai, kemudian next listen. Nah, gitu teman-teman semuanya. Sekarang yang profil belajar siswa. Ada 8 topik, 3 kuis ya. Yang pertama adalah pengantar profil belajar siswa. Ada kuisisnya juga. Start quiz. Apa yang Anda pahami mengenai disabilitas dan kebutuhan belajar? Jujur menjawab juga. Kemudian aktivitas 1, profil belajar. Nah, ini disajikan gambar atau infografis. Kemudian ada kuis lagi. Start quiz. Disabilitas fungsional adalah salah satu hal yang menghambat atau mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas karena kondisi tertentu, benar atau salah. Nah, ini nanti teman-teman jawab ya. Aktivitas kedua. Ini nanti mengunduh format seperti ini, hal-hal utama yang menjadi kesulitan peserta didik untuk dapat berpartisipasi di kelas atau sekolah. Nanti teman-teman menjawab ini. Kemudian ini formatnya ada di sini. Nih. Kemudian mengunduhnya, mengunggah. Kemudian aktivitas 3 nanti juga ada formatnya juga, gambaran profil belajar siswa, nanti kemudian juga diunggah di sini. Nanti ini kan sudah saya unggah ya, nanti di sini diunggah. Aktivitas 4 itu tentang profil belajar siswa, instrumen PBS edisi 2021
Panduan PBS edisi 2021. Ini apa ini? Kita disuruh mengunduh ya teman-teman. Kemudian eksplorasi konsep profil belajar siswa. Nah ini diunduh profil belajar siswa. Terus kemudian ada kuisnya juga. Kuis kita ikuti. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik. Di sini ada juga pilihannya. Kemudian refleksi. Setelah mempelajari sesi kedua tentang PBS, tentu Anda telah memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengidentifikasi peserta didik disabilitas. Nah, di sini teman-teman menjawab ini ya, adakah hal baru yang menarik pada materi PBS? Nanti kemudian diunggah di sini. Kemudian penutup profil belajar siswa. Selamat dan terima kasih. Nah, ini tentang profil belajar siswa. Jadi sudah dapat 2 ya. Sekarang yang ketiga, yaitu tentang perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, yaitu pengantarnya. Kita menyaksikan video, kemudian refleksi pengantar, ada kuis juga. Nah, setelah menonton video sebelumnya, pelajaran apa yang dapat Anda ambil, nah kemudian teman-teman tuliskan. Kemudian yang kuis yang kedua, berbagi pengalaman perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Start kuis. Anda tentu telah terbiasa membuat RPP. Nah, suruh menceritakan apa. Kemudian kuis pengantar perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Nah, ini ada infografisnya. Kemudian ada kuis sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan kurikulum berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan PDBK. Benar atau salah? Teman-teman jawab. Kemudian aktivitas 1. Nah, ini aktivitas 1. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Ini ada materi ya, tugas ya, di-download, kemudian diisi, ada start quiz. Nah, kemudian diunggah di sini atau di-upload, teman-teman. Kemudian yang kedua, kuis yang kedua adalah setelah Anda mengerjakan tugas tentang modifikasi tujuan, menurut Anda, mengapa modifikasi tujuan tersebut penting untuk dilakukan? Ditulis di sini jawabannya. Aktivitas kedua yaitu tentang perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Nah, ini tugasnya ada, download tugasnya, kemudian upload. Nah, kemudian upload di sini. Kemudian refleksi berupa kuis juga. Setelah Anda mengerjakan tugas modifikasi, menurut Anda mengapa modifikasi isi materi tersebut penting? Nah, ditulis di sini jawaban teman-teman. Kemudian aktivitas 3. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, materi juga. Terus tugasnya yaitu download dan upload, gitu ya teman-teman. Jadi download dan upload itu nanti di materi perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Nah, itu. Nah, ini saya skip aja ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Nah, ini ada 6 topik, 7 kuis. Nah, ada strategi pelaksanaan pembelajaran, ada strategi pelaksanaan pembelajaran, ada refleksi seperti tadi ya. Kuis, intinya kuis, banyak sekali kuisnya, 6 topik 7 kuis.
Kemudian evaluasi. Selamat datang di sesi 5. Ini sesi 5. Indikator pencapaian: menguasai konsep evaluasi, mengimplementasikan model CIPPO. Nah, ini 7 topik 2 kuis. Ini pengantarnya. Kemudian next, nah ada evaluasi model CIPO. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari semuanya ini ya. Kemudian pengantar micro learning. Nah, di sini bisa teman-teman pelajari. Kemudian post test. Nah, setelah belajar ini, nanti teman-teman disuguhkan dengan post test sebanyak 20 soal dengan 50 menit waktu yang diberikan. Nanti teman-teman jawab. Nih, kalau sudah selesai, nanti yang terakhir adalah pengimbasan. Pengimbasan itu nanti itu teman-teman harus punya medsos ya. Nanti ada 2 pertanyaan. Nanti teman-teman jawab, yaitu apa hal baru dan atau menarik yang Anda dapatkan setelah mengikuti keseluruhan materi dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Apa rencana tindak lanjut yang Anda lakukan? Nah, ini dengan hashtag seperti tadi ya, GBBPBSPPI Guru Belajar dan Pendidikan Inklusif. Nah, kemudian screenshot dan unggah di sini. Nah, ini tugas akhirnya seperti itu. Ini tentang pendidikan inklusif ya, cukup lumayan ya teman-teman semuanya mengenai pendidikan inklusif ini untuk pelatihannya ya. Terima kasih teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.